Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Pemirsa Khazanah, di tanah air kita banyak mengenal cerita-cerita rakyat tentang kutukan. Ada cerita Malin Kundang yang karena durhaka kepada ibunya, ia dikutuk menjadi batu. Ada lagi cerita Roro Jonggrang, seorang wanita rupawan yang dikutuk menjadi patung lantaran melanggar janjinya. Apakah kutukan-kutukan semacam itu hanya mitos atau memang dibenarkan dalam Islam? Dalam Islam, kutukan Allah disebutkan terjadi pada umat-umat terdahulu. Dalam sebuah riwayat bahwa Aisyah pernah berkata, "Kami dahulunya selalu mendengar kisah mengenai Isaf dan Nailah. Mereka berdua adalah laki-laki dan wanita dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah mengubah mereka berdua menjadi dua buah batu." Kedua insan yang telah menodai Ka'bah itu dikutuk menjadi batu agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Akan tetapi, lama-kelamaan orang-orang Arab tak lagi menjadikannya pelajaran, tapi justru dijadikan berhala sesembahan mereka. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Kedua patung itu kemudian diletakkan di dekat sumur Zamzam dan dijadikan tempat berkurban bagi kaum kafir Quraisy. Selain itu, kutukan juga terjadi pada bangsa Yahudi yang dikutuk Allah menjadi kera dan babi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 65. Dalam surat lain Allah juga berfirman, "Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 166. Banyak ulama menjelaskan bahwa mereka yang dikutuk itu memang betul-betul berubah menjadi seekor kera dan juga perilaku mereka seperti kera. Mengapa mereka dikutuk menjadi kera dan babi? Orang-orang Yahudi yang tinggal di pinggir pantai dan bekerja sebagai nelayan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari nafkah, mencari ikan di hari Sabtu, hari yang dikhususkan Allah pada kaum Yahudi untuk beribadah. Hal itu terjadi karena mereka tak kuasa menahan hasratnya menangkap ikan yang sangat banyak di hari Sabtu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menguji mereka dengan membuat ikan-ikan itu banyak berkumpul di pinggiran pantai pada hari Sabtu, sementara di hari-hari lain ikan-ikan itu pergi. Karena tergoda dengan banyaknya ikan di hari yang terlarang itu, mereka pun melanggar larangan dan kesucian hari Sabtu, sehingga mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan orang-orang yang dikutuk menjadi babi dan kera itu tak bertahan lama. Mereka kemudian mati setelah 3 hari. Wallahu a'lam. Dengan begitu, kutukan-kutukan yang terjadi pada sebuah masyarakat dan disebutkan dalam Al-Quran terjadi pada umat-umat terdahulu. Lalu bagaimana umat ini? Apakah kutukan itu masih berlaku pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian ulama menjelaskan kutukan pada umat terdahulu tidak akan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya, kutukan hanya berlaku pada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagian ulama berpendapat sebaliknya, bahwa kutukan-kutukan kepada umat terdahulu mungkin juga terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Mengingat bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Beberapa hadis Nabi menegaskan kepada kita agar kita menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat turunnya azab dan mendatangkan kehancuran sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Akan tetapi saya mengkhawatirkan bahwa dunia akan dihamparkan untuk kalian sebagaimana telah dihamparkan untuk umat-umat sebelum kalian. Kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan olehnya. Wallahu a'lam." Kutukan dalam catatan literatur agama sama dengan laknat, yang artinya sumpah,
makian, nista, dan sebagainya, atau laknat Tuhan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkaitan dengan laknat, kutukan Allah, atau laknat malaikat dan laknat manusia kepada orang-orang durhaka, orang yang zalim, orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 18. Dalam ayat ini Allah Ta'ala melaknat dan mengutuk orang-orang yang melakukan kezaliman dan telah berdusta dan berbohong terhadap Allah. Dalam ayat lain juga dijelaskan bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 86 hingga 87. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang murtad setelah mereka beriman, bahwasanya mereka akan mendapat laknat dan kutukan dari Allah kecuali mereka bertaubat dan berbuat amal saleh. Masih banyak lagi laknat dan kutukan dari Allah kepada makhluknya jika sang makhluk tidak taat kepada perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Hal inilah yang terjadi kepada iblis saat ia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal itu adalah perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 35. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dan dia diikuti dengan laknat atau murka Allah yang satu melekat erat dengannya, menyusul terus, bersambung terus sampai hari kiamat. Artinya, iblis terus dilaknat Allah sampai hari kiamat. Bahkan ada juga yang dikutuk dengan dibutakan penglihatannya dan ditulikan pendengarannya. Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 23. Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang yang dikutuk dan dilaknat itu disebabkan mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan mereka memutuskan tali silaturahim. Ada pula yang dikutuk oleh Allah disebabkan ingkar janji sehingga membuat hati mereka menjadi keras. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Pemirsa Khazanah, Allah memerintahkan umat manusia untuk berbakti kepada orang tua dan tidak menyakiti mereka. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dalam ayat lain Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran Surah Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbu, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang anak dilarang menyakiti hati orang tua meski berkata dan semisalnya. Apalagi jika sampai memukul orang tua atau membunuh mereka. Na'udzubillah min zalik.
Dalam sebuah hadis kita diingatkan agar tidak durhaka kepada orang tua, apalagi itu adalah seorang ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu." Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik, durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan balasan setiap dosa hingga hari kiamat kelak, kecuali dosa durhaka kepada orang tua, dan mempercepat balasannya pada waktu masih hidup atau sebelum meninggal. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, siapapun kita, jika mempunyai salah kepada orang tua, disengaja maupun tidak, hendaknya meminta maaf kepada mereka dan berilah kegembiraan kepada mereka. Mungkin itu dapat menghilangkan rasa sakit hatinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Rasulullah SAW mengingatkan kita sebagai umatnya agar senantiasa menjaga perasaan orang tua dan berbuat baik kepada mereka berdua. Ibnu Umar pernah menegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana jika sampai ibu atau ayahnya meninggal, sang anak yang pernah durhaka pada keduanya belum meminta maaf? Pertama yang harus dilakukan adalah bertaubat dan menyesali perbuatan tersebut. Allah berfirman, "Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 25. Menurut Imam An-Nawawi, tuntutan kedua orang tua kepada anak durhaka di akhirat tidak ada jalan untuk membatalkannya. Tapi sebaiknya anak durhaka yang sudah tobat dan menyesal memperbanyak istighfar, minta ampun, dan berdoa untuk kedua orang tuanya. Kalau mampu, perbanyak sedekah atas nama orang tua, menghormati orang yang dihormati oleh kedua orang tua semasa beliau masih hidup, seperti temannya, menyambung tali silaturahmi dengan saudara atau teman orang tua, membayar hutangnya, atau melakukan apapun yang mudah baginya. Dalam hal ini Ibnul Qayyim menegaskan, jika dia benar-benar telah menyesali dosanya, sedih memikirkan dosanya, itulah taubat. Bagaimana taubatnya tidak dinilai sementara dia sangat menyesali dosanya dan sedih dengan dirinya? Langkah kedua, mendoakan, menyambung silaturahim, dan menunaikan janji-janji orang tua yang belum terlaksana. Saat aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Ansor yang datang dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada perkara yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka berdua meninggal yang masih bisa aku lakukan?" Nabi menjawab, "Betul, yaitu ada 4 hal. Engkau doakan dan mintakan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, juga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu. Inilah kewajiban yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ketika orang meninggal, semua terputus kecuali 3 hal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, dalam Islam, semua umat muslim disyariatkan menebarkan salam. Bahkan untuk menjawab salam, hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dalam hadis ini terdapat anjuran kuat untuk menyebarkan salam dan menyampaikannya kepada seluruh kaum muslimin, baik dikenal maupun tidak. Allah Ta'ala berfirman,
Jika kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang semisal. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 86. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim pada muslim yang lain ada 6. Lalu ada yang menanyakan, apa saja ke-6 hal itu? Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat padanya. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan salam yang bernada marah dan kesal? Apakah tetap berpahala? Dan adakah kewajiban seseorang untuk membalas salam itu? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, mengucapkan salam telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan menjawabnya pun wajib dilakukan. Lalu bagaimana salam orang yang marah? Tentu akan bernada tinggi. Lalu bagaimana mungkin mendoakan kedamaian dilakukan dengan kemarahan? Mayoritas ulama menjelaskan bahwa mengucapkan salam adalah sunnah yang disukai. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, memulai mengucapkan salam adalah wajib. Dengan demikian, mengucapkan salam apalagi ketika marah hukumnya tidak wajib. Hal ini didukung juga dengan hadis Nabi SAW yang menyuruh seseorang agar diam ketika ia marah, dengan harapan marahnya dapat teratasi. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah, permudahlah, dan jangan mempersulit. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi menjawab salam hukumnya wajib meskipun dalam keadaan marah. Imam Nawawi mengatakan, bila salam diucapkan untuk seorang muslim, maka wajib atas dirinya untuk menjawab salam. Jika mereka satu rombongan, maka menjawab salam atas mereka hukumnya fardu kifayah. Artinya bila ada seorang di antara mereka yang menjawab salam, maka yang lainnya tidak terbebani kewajiban untuk menjawab salam. Namun yang lebih utama adalah hendaknya setiap orang yang ada dalam rombongan tersebut memulai untuk memberi salam, dan setiap di antara mereka menjawab salam. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana dengan menjawab penggalan-penggalan salam atau salam yang tidak utuh? Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 86. Ayat ini menegaskan kita dianjurkan untuk menjawab salam dengan yang lebih baik. Artinya ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita dengan penggalan-penggalan salam, maka kita jawab dengan yang lebih baik. Dan tidak lupa memberitahukan tentang keutamaan menyempurnakan bacaan salam, dan tidak disingkat-singkat karena dikhawatirkan mengubah makna dan artinya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang berada di suatu majelis. Orang itu berkata, Assalamualaikum. Beliau pun bersabda, dia mendapat 10 kebaikan. Datang lagi seorang yang lain lalu berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau bersabda, dia mendapat 20 kebaikan. Ada seorang lagi yang datang lalu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pun bersabda, dia mendapat 30 kebaikan. Kemudian ada seseorang yang bangkit meninggalkan majlis tanpa mengucapkan salam. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, betapa cepatnya teman kalian itu lupa. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi suatu majlis, hendaknya dia mengucapkan salam. Bila ingin duduk, hendaknya dia duduk. Bila dia pergi meninggalkan majlis, hendaknya mengucapkan salam. Tidaklah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang akhir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.